Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom jemaat. Ini hari terakhir dari bulan Juli. Itu berarti hari ini kita mengakhiri permenungan kita dari Amsal atau hikmat yang tertulis dalam firman Tuhan. Sepanjang bulan Juli ini, setiap hari kita dicerahkan oleh Amsal, oleh hikmat Tuhan. Dan kita percaya tanpa hikmat Tuhan, maka kita gelap dalam menjalani hidup ini. Hikmat itu memberikan kita terang, bahkan mengobati kita di tengah penderitaan kita. Karena apa? Kita jelas melihat apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan ini. Jelas kita tahu tujuan hidup ini, yaitu kita berjalan di dalam jalan kebenaran, jalan kekudusan, jalan yang Tuhan pimpin. Mari kita terus berjalan bersama hikmatnya. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema Amsal tentang kelelahan hidup. Dari Amsal 30 ayat 1 sampai 3 saya bacakan bagi kita sekalian. Perkataan anggur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Saudara, kita ini bisa capek. Pikiran, hati bisa capek. Kita ini bukan manusia super yang tenaganya terus konsisten, terus ada. Baterai juga harus di-charge. Baterai juga bisa low. Makanya ada low bed. Manusia juga ketika kita terus bekerja, kita berjalan, kita lelah, kita capek. Pikiran bisa capek, hati bisa capek, fisik bisa capek. Kita ini manusia dalam ruang dan waktu yang terbatas. Kita semua bisa capek, bisa lelah, saudara-saudara. Dan kelelahan adalah keniscayaan. Kelelahan itu sebuah kepastian yang Anda dan saya harus terima. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang bermakna di tengah kelelahan kita? Saudara-saudara, ada di dalam keterbatasan memang kita bisa lelah, tetapi di dalam kelelahan kita tetap bisa berlelah-lelah. Apa artinya? Manusia itu bisa capek. Capek itu menunjukkan keterbatasan kita. Tapi di dalam keterbatasan kita seringkali ada intensi atau sebuah niat. Gak apa-apa saya capek, tapi yang penting saya mencapai tujuan ini. Itu namanya berlelah-lelah. Kelelahan yang memang disengaja untuk mencapai sesuatu. Tetapi baik kelelahan karena keterbatasan dan berlelah-lelah karena tujuan tertentu, keduanya menunjukkan manusia ini bisa lelah, saudara-saudara. Bisa capek. Anda capek hari ini? Anda lelah hari ini? Anda merasa hidup Anda ini sepertinya sudah kehilangan energi? Mungkin Anda saat ini sudah tidak punya motivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Kehilangan motivasi, demotivasi. Atau Anda mudah tersinggung? Anda mudah marah? Saat ini mungkin fisik Anda lagi drop, kesulitan konsentrasi. Nah, itu tanda-tanda dari kelelahan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat di tengah kelelahan ini? Amsal mengingatkan kepada kita bahwa di tengah kelelahan, mari kita mempelajari hikmat. Ayat 3 itu penting sekali. Ketika kita belajar hikmat, maka kita mengenal yang kudus. Orang yang tidak punya hikmat, dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal siapa yang memimpinnya. Dia tidak mengenal tujuan hidupnya. Dia tidak mengenal Allah yang berkuasa. Dia tidak mengenal Allah yang penuh kasih. Saudara, orang di tengah kelelahan itu akan menjadi orang yang hampa dan mengalami kegelapan yang pekat
akan mengalami kehilangan motivasi yang tidak tersembuhkan karena di tengah kelelahan, dia tidak punya satupun yang dia pegang sebagai jangkar kekuatan hidupnya untuk dia bangkit. Saudara-saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita membangun hidup kita di dalam hikmat-Nya, berakar pada firman-Nya. Mengapa demikian saudara-saudara? Pada saat kita lelah, pada saat kita mengalami momentum kecapean itu, disitulah kesempatan hikmat Tuhan itu menerangi kembali. Bahkan menurut firman Tuhan, kelelahan adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita istirahat, untuk kita melihat siapa diri kita, untuk kita mengevaluasi kembali jalan mana yang kita sudah tempuh, untuk mengevaluasi tujuan, sasaran, dan hasil, untuk mengevaluasi kedekatan kita sama Tuhan, untuk mengevaluasi sejauh mana kita mampu, untuk mengevaluasi dan mengkoreksi diri kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Saudara-saudara, di dalam hikmat Tuhan, kelelahan merupakan sebuah kesempatan untuk kita mengasah kembali iman kita dan hidup kita. Maka kita bisa capek, tetapi di dalam kelelahan atau kecapean kita, hikmat itu menolong kita untuk kita evaluasi hidup. Bukankah ini waktu-waktunya kita mengevaluasi hidup? Mengevaluasi perkataan, rencana, hubungan, pelayanan, karakter, dosa. Ini waktunya kita evaluasi. Dan dengan hikmat Tuhan, kita memperoleh makna di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan mengatakan, jerih payahmu tidak sia-sia, jerih lelahmu tidak sia-sia. Karena apa? Di dalam persekutuan dengan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kelelahan adalah sebuah kesempatan untuk kita kembali disegarkan. Oleh apa? Oleh istirahat sabat kita bersama dengan Tuhan, di mana kita di sana boleh berjumpa kembali, boleh disirami kembali ketandusan hati kita, boleh minum kembali dari firman-Nya, untuk kita disegarkan. Setelah segar, kita berjalan lagi. Untuk apa? Untuk kita menunaikan panggilan kita. Tuhan memberkati semua kita. Tuhan menjaga kita semua. Salam sehat buat saudara dan keluarga. Perjalanan berikutnya di bulan Agustus, kita akan melihat dan belajar nilai-nilai firman Tuhan, terutama yang dihidupi oleh para tokoh nasional dan pahlawan yang beriman kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bisa capek dan lelah. Ada satu titik di mana kami drop. Kami tidak lagi tahu apa yang harus kami lakukan. Bebannya serasa berat, dalam hati kami ganjel. Sepertinya kami tidak lagi mau untuk melakukan sesuatu. Konsentrasi kami kembali sulit untuk difokuskan. Tuhan, tolong kami. Berikan kami hikmat supaya di dalam kelelahan kami menjadi momentum kami untuk kami mengevaluasi diri, untuk kami mengasah, untuk kami mempertajam, untuk kami kembali disegarkan oleh istirahat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi, jemaat, dan keluarga, supaya waktu-waktu ini adalah waktu evaluasi untuk kami lebih disegarkan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.